untuk membuka tabir ini kita siap. Kemudian juga terkait yang kondisi jenazah, saya ada di iring-iringan pertama terkait jenazah pertama atas nama Andi Oktiaman. Saya juga melihat bagaimana itu diproses. Saya lihat. Bentar. Itu bisa rapat lain nggak nanti kita agendakan? Bisa. Kan Anda menarik sekali. Iya. Bukti-bukti itu kan kita mungkin ada rapat lain ya. Ada, saya mau tambahkan lagi. Ya? Kita juga memiliki saksi-saksi di lokasi rest area 57 yang juga menegaskan bahwa itu terjadi tadi yang Pak Sahroni tadi katakan bukan pembantaian. Itu arahnya tapi bukan di sini, mungkin penjelasan lebih detail karena itu sangat memilukan. Kita ada saksi juga insya Allah. Kemudian juga terkait kondisi jenazah saya lanjutkan. Saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kemudian ketika dimandikan kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Ada satu juga di kepala belakang telinga tembus ke sini, artinya dia dari samping. Kemudian ada yang bekas luka bakar semacam disiksa di belakang. Kemudian ada juga yang terkelupas seperti terseret atau dikelupas gitu kulitnya. Yang jelas sangat memilukan fisiknya ya seperti itu. Tapi nanti dokumentasinya sudah kita siapkan. Saya pikir sebelum saya tutup, silakan ringkas padat senior. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan sidang yang kami hormati, seluruh anggota Komisi 3, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kesempatan ini telah diterima dengan baik, dan kami sangat berharap bahwa Komisi 3 sesuai dengan mekanismenya. Harapan kami tentu karena ini kasus yang cukup besar, bahkan karena kita bicara negara kita negara hukum, maka apa yang terjadi pada saat ini adalah bagian lain terasa mencederai institusi penegak hukum terdepan, polisi. Oleh karena itu, kita harus mencari fakta dan bukti yang transparan, imparsial dan objektif terhadap kasus ini. Oleh karenanya, melalui Komisi 3 kami menghimbau untuk dapat mendorong agar dibentuk tim pencari fakta. Yang kami usulkan baik mekanismenya bagaimana, mungkin pimpinan lebih banyak tahu yang ini adalah rumah tangga pimpinan sendiri, atau juga dibentuk panja ya untuk kasus ini. Menarik tentang fakta yang harus terungkap. Tadi kan ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan handphone, dan saat ini handphone itu begitu berarti terhadap merekam kejadian-kejadian. Oleh karena itu, menurut hemat kami, karena dari keluarga tadi belum ada yang mendapat pengembalian, dari tim penasihat hukum juga tidak dapatkan itu. Oleh karena itu harus diamankan. Jadi untuk berbicara imparsial, netralitas, objektivitas, tentu tidak. Karena ini kan yang disoroti adalah institusi kepolisian. Tidak tentu saja barang-barang yang berkaitan dengan pembuktian itu harus di luar institusi yang bermasalah tentu. Temat kami itu bagian terpenting yang harus digarisbawahi. Yang kedua, harapan kami karena kami tahu bahwa Komisi 3 dalam waktu dekat ini akan reses yang cukup panjang, hampir 1 bulan ya. Oleh karenanya kami juga meminta untuk ada pemantauan yang serius ya. Apakah nanti Komisi 3 melalui pimpinannya atau Pak Desmond sebagai pimpinan sidang pada hari ini
bagaimana mengusulkan supaya Komisi 3 juga melakukan pemantauan secara aktif. Kaitan dengan beberapa hal yang cukup penting atas kejadian ini adalah para saksi. Saksi-saksi yang tadi ada katanya 4 orang yang masih belum diketahui. Nah, kebetulan salah satu tim kita juga adalah dari FPI. Sedianya kami meminta Sekjen sudah siap hadir sebetulnya pada hari ini. Saya konfirmasi ke beliau tapi mendadak saya nggak ngerti karena ini ada aturan COVID begitu loh ya. Kemudian kami belum dapat penjelasan, beliau tidak berhalangan hadir saat ini. Jadi intinya adalah kami meminta kepada Komisi 3 melalui persidangan ini untuk intensif membentuk tim pencari fakta ya supaya netralitasnya bisa terjaga dan kemudian memantau secara terus-menerus atas perkembangan kasus ini. Selanjutnya mungkin yang agak detail tadi ada beberapa hal yang juga ditanyakan para anggota Komisi 3. Mungkin Pak Aziz ini kebetulan juga di dalam struktur FPI beliau juga masuk ya, wakil sekretaris, barangkali bisa dimintai sesuai dengan apa yang beliau miliki. Demikian dilanjutkan oleh Pak Baris. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Aris, ringkas padat Pak, bicara tentang Anda katanya ikut memandikan mayat itu aja ya. Karena tadi juga Pak Ahmad Mijan bilang bahwa berharap Komisi 3 reses pun masih terima pengaduan kan. Itu sudah kita rencanakan Pak ya. Jadi untuk EPE mengadu dengan catatan detail termasuk bahwa saksi-saksi ya atas peristiwa ini kalau benar ada 4 orang atau lebih daripada itu kita akan selalu buka. Nanti kita akan rapatkan ya. Apakah panja, apakah tim saja selama reses, bahwa Komisi 3 reses minta izin pimpinan DPR untuk kita boleh terima pengaduan. Silakan. Terima kasih pimpinan. Mohon izin saya sedikit tanggapi satu-satu tapi singkat saja. Nah, ringkas yang saja. pertama, lokusnya itu dari Perumahan The Nature Mutiara Sentul ke arah Kerawang. Tadi dari Bapak anggota Dewan ada pertanyaan demikian. Kemudian selanjutnya memang sejak 2 hari itu di lokasi sudah ada yang mengikuti dan memantau kondisi di Perumahan The Nature Mutiara itu ada mencurigakan. Kemudian selanjutnya mengenai dokumentasi kita alhamdulillah menyimpan lengkap video, foto dengan akurasi yang sangat baik. Insya Allah jika memang terbuka untuk kita publish dan kita cross check untuk membuka tabir ini kita siap. Kemudian juga terkait yang kondisi jenazah, saya ada di iring-iringan pertama terkait jenazah pertama atas nama Andi Oktiaman. Saya juga melihat bagaimana itu diproses. Saya lihat bentar. Itu bisa rapat lain nggak nanti kita agendakan? Bisa. Kan Anda menarik sekali. Ya. Bahwa bukti-bukti itu kan kita mungkin ada rapat lain ya. Ada saya mau tambahkan lagi. Ya? Kita juga memiliki saksi-saksi di lokasi rest area 57 yang juga menegaskan bahwa itu terjadi tadi yang Pak Sahroni tadi katakan bukan pembantaian. Itu arahnya tapi bukan di sini, mungkin penjelasan lebih detail karena itu sangat memilukan. Kita ada saksi juga insya Allah. Kemudian juga terkait kondisi jenazah saya lanjutkan. Saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kemudian ketika dimandikan kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Ada satu juga di kepala belakang telinga tembus ke sini, artinya dia dari samping. Kemudian ada yang bekas luka bakar semacam disiksa di belakang. Kemudian ada juga yang terkelupas seperti terseret
atau dikelupas gitu kulitnya. Yang jelas sangat memilukan fisiknya ya seperti itu. Tapi nanti dokumentasinya sudah kita siapkan. Kemudian satu, mohon pimpinan perlu diketahui bahwa keluarga awalnya tidak pernah mengizinkan otopsi. Dan kita memiliki surat pernyataan itu jelas dan juga tidak mengizinkan dimandikan. Akan tetapi ala kulihal pihak kepolisian melakukan itu sepihak. Kemudian yang terakhir terkait iring-iringan, saya sedikit koreksi bahwa penjelasan bahwa ada yang kabur terkait dengan kondisi-kondisi itu menurut kami itu sangat tidak logis, dan saksi yang beriring-iringan menegaskan bahwa satu mobil itu saja yang ya itu nanti foto-foto bukti-bukti video itu mendukungnya, Mas. Ya. Tadi itu untuk jenazah. Artinya saya meluruskan bahwa menurut informasi hanya 6 orang ini memang yang syahid, dan memang 6 orang dalam satu mobil. Artinya tidak, kalau misalnya ada informasi dalam satu mobil ada 10 orang itu tidak benar seperti itu. Itu singkat saja. Terima kasih Pak Pimpinan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanpa terasa luar biasa juga kita. Sebelum saya tutup, ada catatan yang ingin saya sampaikan. Pertemuan hari ini sebenarnya lah agenda mendengarkan keluarga korban, ya. Tapi ada tambahan dari lawyer yang juga anggota FPI yang sangat menarik, ya. Karena apa yang disampaikan itu bukti-bukti yang melengkapi semua peristiwa-peristiwa dari dua sumber informasi yang berbeda. Mana pihak kepolisian, mana pihak FPI, ya. Ini kan bagi kami harus memposisikan diri di mana. Tapi ke depan kami akan berharap sekali, ya, bisa kita agendakan pertemuan untuk lebih detail agar kami bisa mengambil posisi yang benar. Kalau ini kita mau apaan gitu loh, ya? Mau ngapain jadi bingung sebenarnya. Nah inilah posisi Komisi 3. Reses tidak menghalangi pengaduan, begitu Pak, ya. Itu disepakatin, ya, tinggal kita pelinukan nanti, ya. Begitu, saya pikir rapat hari ini banyak hal kita dapatkan dari keluarga korban, dari lawyer, ya. Tentunya catatan bagi kita Komisi 3 banyak catatan-catatan sebagai pembanding untuk di rapat-rapat Komisi 3 yang akan datang. Cukup sampai sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tambahin, Pak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.